pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sujud di altar Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud
dalam hadirat Tuhan kami merasakan ketenangan. Ini kami Tuhan, ini kami mau sujud di altar Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa. Haleluya, haleluya Yesus. Ini umat-Mu Tuhan, umat-Mu menyembah nama-Mu yang agung. Kami mau terima anugerah Tuhan Yesus dan bebaskanku. Amin, amin. Jauh hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Jauhlah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Beri kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat tak seorang pun mengerti beban kami, kami percaya Tuhan yang mengerti beban kami. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh memberikan hati kami mau menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Yang percaya Allah sanggup melakukan segala perkara, angkat tangannya. Puji Tuhan, Allah sanggup. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar
Saya persilahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar kita terus dipulihkan oleh Tuhan. Hati kita diubahkan. Haleluya Yesus.
Mari kita sama-sama nyanyikan dengan hati. Haleluya. Upah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Kami mau serupa denganmu Tuhan, serupa dengan kamarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Kudus berkenan bagimu, bukan emas yang murni bentuk hatiku aku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan namamu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami menjadi umat yang semakin berkenan di hati Tuhan. Layakkan setiap kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu, layakkan sucikan kami. Kiranya pagi hari ini firman-Mu menjadi firman yang hidup bagi setiap kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami rindu Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan penurut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Allah Roh Kudus, Engkau terus dengan leluasa memberkati kami, memberkati hati kami, memberkati ruangan yang kami pakai, sucikan, kuduskan setiap roh yang bukan dari Tuhan, setiap pikiran-pikiran yang menolak firman. Pagi hari ini kami berdoa, bersahati, bersepakat di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau yang ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus. Segala kemuliaan untuk Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, shalom, semuanya sehat? Puji Tuhan. Saya mohon ya saudara, diusahakan TV di depan kita ini dihidupkan kembali. Ya, karena ini sangat menjadi penolong buat para pelayan Tuhan di sini. Kalau tidak sesegera mungkin diperbaiki. Seperti saya yang tidak semua lagu bisa menghafal seperti anak-anak muda. Jadi ini tolong sesegera mungkin dalam sepanjang minggu ini disempatno, dicarikan orang untuk memperbaiki. Oke, hari ini yang dikhotbahkan Om Markus juga di Immanuel pagi hari ini tentang keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Mazmur 37, kita akan melihat ayat ini, saudara. Ya, Mazmur 37. Ayat 25 mulai, saudara. Saudara sudah mendapatkan? Mazmur 37 ayat 25 mulai. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini buat yang sudah tua. Jadi kalau yang masih muda, kalimat ini boleh
diganti. Dulu aku kecil dan sekarang sudah beranjak remaja. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi saya juga belum tua. Ada yang sudah merasa tua? Lah, walaupun uban sudah bermunculan, kiranya kita tetap menjadi anak-anak muda, jiwa kita maksudnya saudara ya. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarnai negeri, mewarisi negeri, dan tinggal di sana senantiasa. Saya bisa minta tolong Mas Bram matikan kipasnya. Oke saudara. Saudara, penulis Mazmur 37 ini membandingkan keberhasilan orang fasik dan orang benar atau orang yang takut kepada Tuhan. Saya mau katakan saudara, tanpa mengandalkan Tuhan, orang fasik pun saudara, karena kerajinannya, karena ketekunannya, dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Saya mau katakan, perhatikan firman Tuhan kali ini. Tanpa mengandalkan Tuhan pun, orang fasik bisa mengisi lumbungnya saudara. Tapi saya cuma ingin mengajak saudara untuk membandingkan ini dengan orang yang takut Tuhan dengan yang tidak. Mazmur 37 ayat 14 di pasal yang sama saudara. Coba perhatikan. Ayat yang ke-14 dari pasal ini. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Ini sebenarnya hanya kiasan saudara. Artinya orang yang gak kenal Tuhan pun, atau orang yang kenal Tuhan tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh, dia bisa ngisi lumbungnya, bisa mencukupi kebutuhan hidupnya bahkan berlimpah-limpah dengan cara-cara seperti ini saudara, yang seperti firman Tuhan katakan. Dengan tidak jujur, dengan cara yang tidak baik. Ada banyak orang punya usaha tapi tidak dilakukan dengan baik, dengan jujur. Hidup orang fasik bisa saja sepertinya secara materi diberkati saudara. Namun tentunya tidak mungkin dia bisa menjadi berkat secara rohani buat orang-orang di sekelilingnya. Mazmur 37 ayat 10 lagi dari pasal yang sama. Naik saudara. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Artinya orang fasik bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, lumbung-lumbungnya bisa dipenuhi saudara. Tetapi untuk mendapat kekekalan dia tidak bisa saudara. Tentunya kita ingin saudara ya, punya keluarga yang diberkati, rumah tangga kita diberkati, sampai ke anak cucu kita diberkati. Tidak hanya secara finansial mereka diberkati, tetapi hidup di dalam rohnya ini semakin kuat, berakar. Menjadi keluarga yang bukan hanya diberkati, seperti firman Tuhan yang minggu kemarin saya sampaikan, tetapi juga menjadi menjadi berkat. Ini tidak hanya sekedar kita bisa memberi saudara. Ada pengemis kita ngasih, naik mobil ada pengamen kita memberi, tidak hanya itu maksudnya bisa menjadi berkat. Tapi hidup kita ini loh, bisa nggak jadi teladan? Sebagai orang yang benar,
Kita ini bisa nggak menjadi teladan? Itu artinya menjadi berkat. Kita bukan hanya senang jadi orang yang weh, saudara. Orang Blitar kan weh itu senang memberi. Tidak hanya sekedar itu, saudara. Karena apa? Saudara lihat, saya pagi, saya sering melakukan itu, jam 5, habis doa pagi Google Meet itu, saya ke pasar, saudara. Di masjid ini, saudara, jam 5 pagi itu sudah banyak antri. Saya melihat sebenarnya bukan orang-orang Perumnas yang antri itu. Untuk apa kira-kira antri hari Jumat itu? Bersyukur tidak ada saudara yang antri di sana. Saya tidak melihat wajah-wajah saudara antri. Saudara kalau ngomong no amal, mereka itu gini, saudara. Tidak kalah amal mereka dengan kita. Jadi kebaikan kita nggak bisa diukur hanya dengan kamu suka memberi. Pengamen yang kita berkati. Nggak hanya itu, tapi jadi teladan kita ini. Hidup kita ini jadi teladan. Cara kamu berkata-kata, hidupmu di luar gereja. Kalau di gereja kita bisa berkata-kata yang baik, di luar gereja bisa enggak jadi berkat. Hidupmu memuliakan Tuhan enggak di luar. Kalau anak sekolah, teman-temanku loh podo nyontek semua. Kan biasa toh nyontek. Halo? Biasa enggak nyontek? Kita jadi teladan. Aku anak Tuhan. Bisa apa-apa nilai 75, 80, tapi kan hasil keringat sendiri. Hasil belajar sendiri. Daripada kamu dapat ranking tapi tidak memuliakan Tuhan. Itu yang namanya tidak menjadi berkat. Agar keluarga diberkati, menjadi berkat. Ayo kita belajar dari Mazmur 37 ini, saudara. Yang pertama, milikilah kehidupan yang benar, hidup benar. Karena di ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda, sampai sekarang tidak pernah aku melihat orang benar itu ayat masa Alkitab beda toh punya saya dengan saudara. Dahulu aku muda, sampai sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Apalagi minta-minta roti. Kalau cuma nunut makan siang ya boleh. Tante Tuti makan siang jam berapa? Tak besuke kan. Biasa Tante Tuti itu lek makan siang 10:30. Ya tak besuk rono. Nunut makan siang sekali-kali. Ora apa-apa lek ngono, ya Bu Tuti. Tapi maksudnya di sini Tuhan itu loh nggak akan biarkan anak cucu kita ini sampai kekurangan, sampai nggak iso mangan. Kalau kita ini menjadi orang benar, saudara. Tuhan nggak akan biarkan kita ini kekurangan. Tuhan akan terus pelihara anak-anaknya, saudara. Orang benar, ini tidak bisa didefinisikan dengan kata orang yang nggak pernah jatuh dalam dosa. Orang benar bisa juga jatuh dalam dosa yang tidak disengaja. Ono ya wong sing jatuh dalam dosa disengaja? Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Banyak napa mboten? Banyak. Contoh judi ora oleh. Ngerti lek judi ku ora oleh tetapi dilakukan terus. Lek wis ditegur bilangnya sedang jatuh dalam dosa. Oh iya bisa jadi aku sakit ini ditegur Tuhan karena aku sudah judi. Enggak, saudara. Ini dosa yang disengaja. Dosa yang disengaja. Apa toh contohnya judi itu? Wakeh loh. Misalkan nonton sepak bola. Taruhan. Sing menang Persija opo Arema misalkan. Lek aku naruh Arema. Lek Arema menang berarti kamu harus anak sekolah ini ya. Ayo traktir bakso aku. Ini judi. Sepertinya kecil, sederhana, tapi ini judi. Kemarin
Jocelyn itu sama teman-temannya, Mama, aku taruhan loh sama temanku. Loh taruhan apa? Final nanti Yos apa SMP 1 yang menang. Loh ngapain taruhan? Ya nanti kalau Yos menang, aku berarti ditraktir temanku es teh. Es teh lo kok judi tak gitu. Kita jangan pelihara seperti itu. Itu hal-hal kecil, sepertinya sepele. Apalagi yang disebut judi. Senang pelihara ayam sabung? Boleh pelihara ayam sabung, lek wis gede ganteng apik didol. Dijual, ojo ditarung. Saudara, jadi orang benar itu definisi orang benar itu orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang menaruh pengharapannya itu kepada Tuhan. Dan dibenarkan oleh darahnya. Di 1 Petrus 1 saudara. Sebab 1 Petrus 1 ayat piro iki 18-19. Nggak usah dibuka wis. Dengarkan saya saja. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak dan emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayo saudara, hargai pengorbanan Tuhan itu. Jangan sia-siakan hidupmu. Jaga hidupmu. Menjaga hidup benar kita. Tidak hanya masalah ibadah ke gereja saudara. Ibadah di luar gereja. Ayo jaga hidupmu. Menjaga kekudusan hidup kita. Setiap hari, lewat perkataanmu, waktu engkau bekerja, engkau tetap menjaga hidup benar. Kejujuranmu dijaga di atas segala-galanya. Karena berkat Tuhan itu datangnya dari hidup benar ini saudara. Engkau akan berkat yang sejati itu lahir dari ini saudara. Artinya anak cucu kita ini makan berkat halal gitu ya. Kalau teman kita, orang di luar sana akan ngomong itu. Anak kita ini kita warisi dengan barang-barang halal. Nasi yang dimakan nasi halal gitu saudara. Bukan dari halal yang enggak baik. Saudara pernah ini jelas bukan cuma di sini. Alhamdulillah bukan cuma di sini. Ada orang datang ke sini. Ya anak Tuhan saudara. Hubungan saya dengan dia baik sekali. Tapi dia memang jarang beribadah, tapi sangat baik. Suatu hari ke sini bawa amplop coklat. Saya pikir dia sedang edarkan kayak semacam undangan begitu, saudara. Tante, dia tidak ngomong ini ada berkat. Ini untuk tante. Saya mau baca di depan orangnya. Oh iya, apa? Saya lihat loh kok uang, wakeh abang-abang begitu. Jadi hati kecilku, wah pas aku butuh iki, bayar anakku sekolah. Tak tanya ke dia, maaf ini uang apa? Ini lo tante, puji Tuhan. Katanya dia begitu. Puji Tuhan tuh. Kemarin lo tuh, aku menang lotre. Alhamdulillah. Saya bilang saudara, waduh terima kasih ya. Saya senang diberkati. Lebih baik jenengan simpan saja untuk emas, saya bilang begitu. Pakai saja. Saudara kalau berkati saya senang diberkati loh saudara. Tapi harus dengan uang halal, yo. Ojo entuk dari judi. Ojo entuk dari apa namanya lotrian. Engko tante maam iki keseleken kok. Saudara, ayo kita jaga hidup kita, jaga hidup benar. Lebih baik kita makan dengan kecap, dengan kerupuk, tapi itu hasil berkat Tuhan, ya saudara. Daripada kita makanan mewah, tetapi dari hal yang tidak berkenan, tidak halal, ya.
dalam menjalani hidup kita saudara, orang benar. Di Mazmur 112 ayat 1 dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka perintahnya. Artinya kata berbahagialah, ini bicara tentang diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Dimanapun kau berada, diberkatilah hidupmu. Dimanapun kau berada, apapun yang kau kerjakan, engkau akan menjadi orang yang diberkati pada waktu kita menjaga hidup kita, hidup sesuai firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Keluarga yang menjalankan roda hidupnya dengan benar saudara, itu akan harmonis kehidupan rumah tangganya. Lek tukaran cilik-cilik ya rapopo, pokoro odol, mitet kakean, pokoro selimut gak dilempit, kemudian mamai cerewet, itu hal yang sederhana, ora popo. Tapi yang tetap penting tetap harmonis, ya saudara. Keluarga tetap harmonis. Masing-masing anggota keluarga menjalankan tugasnya, menjalankan kewajibannya. Apa toh masing-masing keluarga itu? Ojo mulai bangun tidur, suami sing masak. Masak nasi, sebelum berangkat kerja cuci baju, sebelum berangkat kerja ngepel. Pas bojomu lah opo le? Ya. Setiap anggota keluarga harus menjalankan tugasnya, perannya, supaya keluarga itu diberkati. Suami berjerih lelah mencari nafkah, istri yang ada yang juga mencari nafkah, bagus, menolong suami. Ada saya melihat banyak istri-istri sini menjalankan perannya, membantu ekonomi suami, bagus. Tetapi yang terpenting juga menjalankan perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Seorang istri ngeladeni suami, seorang ibu menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu ya semuanya. Ya masak, ngeladeni anak. Boleh, jarno ae santai. Suamiku bojoku kok teko maghrib. Tak tukokno sak bungkus janganan yang sebelah ae. Saudara, suami itu akan beda rasanya. Masakan tangan istri itu dengan tangane bakul itu akan beda. Walaupun masakan istri kita itu sederhana, karena apa? Diramu dengan penuh cinta. Lah iya ta ya, memasaknya itu dengan penuh kasih sayang. Mesti makan itu dengan lain, saudara. Saya itu seneng anak saya lek makan. Mama diparingi apa beli? Masak no, wah makannya enak mah. Wah anak-anakku pinter melem mamae. Ben dimasak none. Saudara, masing-masing anggota keluarga harus menjalankan perannya. Anak piye? Seorang anak. Halo anak, yo makan, yo sekolah, mosok ngono tok, sedang di rumah piye? Halo anak, peranmu bagaimana sebagai seorang anak di rumah? Halo anak-anak, peranmu sebagai anak? Ya membantu dong sayang, membantu mama papa. Apa saja bisa dilakukan? Yang ringan-ringan, mama gak mungkin ngongkon kamu masak, wis ora mungkin. Yang bisa kita lakukan yang ringan, bangun tidur, apa yang bisa kita lakukan bangun tidur? Selain berdoa. Ya bersihkan tempat tidurmu sendiri ku lho. Bersihkan tempat tidurmu sendiri, belas deh mamanya. Ya waduh, tak delok kok omahku kotor ya. Tak bantu mama sak durung. Oh, jek jam 6, jek iso. Oh ya sebelum aku les, tak bantu mama cuci piring. Sebelum aku ekstra, sebelum aku main bola, tak bantu jaga adik. Saya bilang sama anak saya, saudara, hobi tidak boleh mengalahkan tugas utamamu sebagai pelajar. Saya bilang ke anak saya, larimu hebat, basketmu hebat, tapi pelajaranmu begini. Tugasmu, tanggung jawabmu sebagai pelajar harus utama dilakukan.
baru hobi. Mama papa pun demikian, mama papa, halo mama papa. Tanggung jawab kita sebagai orang tua itu ndak hanya nyenengne anak, nyenengne suami atau nyenengne istri. Tak cukupi kebutuhane, ditukokno klambi anyar, dijak rekreasi wis cukup. Tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, kebutuhan yang utama memenuhi kebutuhan rohani anak itu saudara, menolong pertumbuhan anak, kerohanian anak. Tidak hanya bicara tentang finansial, saudara ya. Ayo kita lakukan bersama-sama dengan penuh perjuangan. Kalau anak-anak kita diberkati, finansialnya diberkati, kerohaniannya diberkati, sing bangga sapa toh? Sing bangga sapa? Apa ya tanggane sing bangga? Ya tetap kita mama papa ini yang bangga. Kalau anak-anak kita diberkati dalam hidup mereka, dalam berbagai hidup mereka. Saudara, yang kedua, tadi yang pertama apa toh? Kok aku lali? Yang pertama tadi apa? Supaya kita diberkati dalam banyak hal dan menjadi berkat. Miliki hidup yang benar. Yang kedua, agar keluarga kita diberkati dan menjadi berkat, praktekkan saudara, praktekkan kehidupan yang penuh kemurahan dan belas kasihan. Ini supaya kita jadi berkat. Mazmur 37 ayat 26. Ayat 26. Tiap hari. Jadi bukan 1 bulan sekali. Bukan 1 tahun sekali. Coba perhatikan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Ojo salah menafsirkan ayat ini dengan memberi pinjaman. Arti memberi pinjaman ini seperti ini. Lek ono dulurmu luwe datang ke rumahmu karena lapar. Bukan karena ingin bayar cicilan. Kalau saudaramu ada yang lapar, aku hari ini belum masak, boleh ndak aku pinjam berasmu? Piye saudara? Arti memberi pinjaman itu memberikan kasih kita kepada orang saudara. Ya lek iso, wis ora rasa nyilih. Iki tak paringi. Berasku luweh-luweh ndek omah. Kecuali orang datang ke rumah kita, Pak Hadi, cicilan mobilku belum. Tolong Pak Hadi kasih pinjaman untuk cicilan mobilku. Karena orang seperti ini jelas orang yang tidak bijaksana. Kenapa? Lek kowe ora sanggup nyicil mobil, ya ojo njukuk mobil. Bener. Lek ada saudaramu kelaparan, kamu harus bantu. Lek iso gak usah nyilih, paringi. Kalau untuk kebutuhan seperti itu, ada saudaramu yang sakit dan tidak bisa dibawa ke dokter. Engkau yang punya berkat lebih, ayo digotong dulurmu iku ning rumah sakit. Ojo ngenteni sahabat. Jangan nunggu tetangganya yang menolong. Kita yang saudara seiman itu ayo dibantu. Digowo di rumah sakit karena dia memang tidak mampu. Tapi lek datang ke rumahmu, Pak Widodo, boleh ndak saya pinjam uang? Aku mau rekreasi ke Bali, Pak. 3 juta minggu depan tak ganti. Iki tutup pintu aja langsung wis. Saya bukan gak ngajari jelek ndak saudara, tapi kita memberikan bantuan kepada orang yang tepat, sasaran yang tepat, benar-benar untuk orang yang membutuhkan. Kita harus murah hati. Sebentar ya saudara, saya ini seneng nyontek jadi tak contek, tapi ini contekan saya sendiri saudara, jadi bukan nyontek dari orang lain. Saudara, jika keluarga kita tidak mempraktekkan kehidupan yang murah hati, penuh belas kasihan, jangan harap hidup kita itu juga penuh kemurahan dari Tuhan, saudara. Firman Tuhan ngomong seperti yang saya katakan minggu lalu, jangan sesat, Galatia 6:7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya di permainan. Karena apa yang ditabur orang,
itu juga yang akan, ya saudara. Saudara nggak pernah nulung uang loh, nggak pernah bantu orang. Ada saudara sakit, emoh besukin, dulurmu lorong mbok jarno. Giliran kono lorong, giliran kesandung, saudaranya terlambat datang wis marah-marah. Ada nggak yang gitu? Kok gak memperhatikan aku. Gereja kok gak noleh, padahal ora krungu tenan. Tante Dedi ini pokoknya dengar, ada yang sakit dengar, mesti melayu. Pokoknya tahu, pokoknya diinformasikan, ya saudara. Kemudian ayat yang paling terakhir, Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia ya saudara. Galatia pasal 6, saya akan bacakan buat saudara. Mulai 9, janganlah kita jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Kepada siapa saudara? Semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya sudah nyinggung ini minggu kemarin. Kamu hidup berkelimpahan, hidup berkecukupan, tapi mamamu mangel, papamu kangelan maem. Jadi berkat gak ini? Iki lho, pekerjaannya baik, rumahnya bagus, masa ibuke lho mau makan hari ini pinjem. Jadi berkat gak hidup kita? Tidak. Ayo saudara, ini yang dimaksud Tuhan. Jangan bosen-bosen berbuat baik. Loh, bulan lalu mamaku wis tak transfer loh tante. Tanteku kemarin wis tak bantu. Masa kudu bantu neh? Ya selama Tuhan ngomong selama kamu bisa. Selama masih ada kesempatan. Kecuali kamu gak ada kesempatan. Kecuali kamu gak ada. Tapi selama kita masih ada. Dan kesempatan itu ada, Tuhan kasih buat kita. Lakukan. Enak endi saudara, saya mau tanya. Enak memberi apa menerima? Saya katakan. Enak endi? Ya enak nerima lho tante, piye-piye ning ndi ku nerima lu enak timbang ngekeki. Iya ndak? Iya ndak? Puji Tuhan gak semaur kabeh. Lebih baik firman Tuhan, lebih baik berkat memberi daripada menerima. Nerima iki saudara tak katakan kasih tahu ya. Saudara kalau nerima sak mangkok diterima dari kita. Set, nerima sak mangkok kita makan habis. Tapi pada waktu saudara memberi satu mangkok itu ke orang, itu nanam benih saudara. Benih yang kau tabur itu loh saudara. Seperti firman Tuhan minggu lalu. Hasilnya itu lipat-lipat. Yang ditanam 2-3 biji jagung, yang tumbuh satu pohon berapa? Padi ditabur cuma 2-3 biji dalam setiap ini saudara. Satu pohon ditanam tapi tumbuhnya. Jadi lebih baik berkat memberi. Selama kita diberi kesempatan Tuhan untuk memberi, ayo lakukan. Lebih baik berkat memberi daripada menerima. Karena orang yang memberi akan diberi dan berlipat-lipat. Pemberian dari Tuhan itu tidak hanya kata cukup saudara. Janji Tuhan itu akan berlipat, melipat gandakan pemberian kita. Puji Tuhan. Kekayaan, kehormatan bukanlah segala-galanya. Kejarlah yang utama, yaitu hidup takut akan Tuhan dan dalam kemurahan hati. Maka kekayaan, kehormatan itu akan menjadi bonus buat kita secara pribadi, buat keluarga, buat anak cucu kita. Kita akan menjadi keluarga yang diberkati, menjadi berkat bukan hanya sekedar impian saudara, tetapi akan menjadi kenyataan kalau kita mau praktekkan firman Tuhan. Banyak kesempatan yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Puji Tuhan,
Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Saya minta WL 1 sama Singer 1. Oke. Untuk menolong saya. Bapak kau setia. Haleluya, haleluya. Oh, mungkin firman Tuhan berbicara untuk saudara secara pribadi. Ayo saudara, buka hatimu dengan lembut. Haleluya. Amin. Bapa, Kau mulia, Tenang. tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa. Tenanglah jiwaku, Allah gembiraku. Bapa kau setia, saya mengundang seluruh kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin firman Tuhan berbicara untuk engkau. Hai suami, buka hatimu. Mungkin firman Tuhan berbicara untuk engkau istri. Buka hatimu, lembutkan hatimu. Anak-anak, jadilah anak-anak yang diberkati di dalam Tuhan. Dengan hidup takut kepada Tuhan. Dengan hidup sungguh-sungguh mengasihi, taat kepada firman Tuhan. Maka suami, istri, anak-anak akan menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi orang-orang di sekeliling kita menjadi berkat buat mereka. Haleluya, haleluya. Buka hatimu yang lebar, yang luas untuk Tuhan, untuk Roh Kudus. Kerinduan Tuhan cuma satu, saudara. Dia ingin memberkati engkau, ingin memberkati keluargamu. Tuhan ingin memberkati, semakin memperluas
putra-putri kita. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Bapa Kau setia, Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu buat kami. Rahmat-Mu selalu Engkau tunjukkan buat orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kau tunjukkan rahmat-Mu kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu besar setiamu di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan yang selama ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang turut Tuhan beri. Terima kasih untuk suami. Terima kasih untuk istri, untuk anak-anak kami yang manis. Terima kasih untuk semua kebaikan anugerah-Mu Tuhan. Kami terus mau dituntun dalam kebaikan-Mu Tuhan. Berkati seluruh keluarga eklesia, besar, kecil, pekerjaan sederhana, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan untuk kami. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan buat kami. Kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara bersama-sama kita pulang. Angkat kedua tanganmu. Mari terima anugerah kemurahan dari Allah Bapa kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hidup kita, menyertai perjalanan hidup kita, menyertai pekerjaanmu, buah kandungmu, dibuat berhasil mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.